Baik, jazakallahu khair Ustaz Us dan juga Bapak juga Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhira 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah segala pujian patut untuk kita hadirkan, sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga terlimpah curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan insya Allah mudah-mudahan untuk kita semuanya umatnya yang berupaya untuk terus mengikuti sunnahnya hingga akhir zaman nanti. Ibu dan Bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di pagi hari ini untuk kita menelusuri kembali sejarah perjuangan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sejarah kehidupannya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dimana kita masih mengambil sebuah sumber dari kitab atau buku yang ditulis oleh Syekh Mubarak Furi. Nanti insya Allah kita bisa kembangkan di berbagai hal dengan kombinasi dari sumber-sumber sirah yang lainnya untuk bisa memperkaya ketika kita mengenali atau berupaya untuk lebih dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, untuk kesempatan kali ini kita akan masuk ke sebuah episode dari kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang ini Masya Allah ya. Kalau kita kemarin sudah membahas tentang satu hal yang berkenaan dengan satu kejadian yang cukup merugikan, bahkan sangat merugikan, banyak merugikan kondisi umat Islam pada saat itu, yaitu sebuah peristiwa Uhud, peristiwa yang begitu sangat mengenaskan. Tetapi kemudian sekali lagi kalau tadi kemarin kita bahas dengan sebuah perspektif tujuan dari dakwah, justru ini adalah sebuah fase yang sangat penting, dan fase yang sangat penting ini ternyata akan masuk ke sebuah fase yang berikutnya yang lebih penting lagi. Nah, fase yang seperti apa kita akan pelajari hari ini, yaitu sebuah fase yang bahasanya kita bisa masukkan ke dalam sebuah bahasa, mohon maaf saya beri judul dengan sebuah judulnya seperti ini, yaitu dari kesedihan menuju kemenangan besar. Jadi satu hal yang dari judulnya saja kita coba untuk memahami, dan insya Allah kita akan memahami bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala menguji Rasulullah dan para sahabat sehingga kemudian juga menyisakan kesedihan yang begitu sangat luar biasa. Bagaimana tidak? Rasulullah kehilangan seorang sahabat terbaik, pelindung terbaiknya, kemudian juga seorang saudaranya yaitu Hamzah, yang begitu sangat dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian pula ada beberapa syuhada yang lainnya. Ada yang namanya Mus'ab bin Umair yang juga meninggal di sana. Tentu kemudian ini kehilangan yang begitu sangat luar biasa yang dirasakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga mungkin kita akan bertanya, ya Allah, ini kenapa? Sementara kita mengetahui bahwa Rasulullah adalah orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau adalah sang kekasih Allah. Beliau adalah orang yang Masya Allah ya, begitu sangat dicintai, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kenapa ujiannya begitu sangat berat? Apalagi kalau nanti kita sudah tuntaskan membaca atau mempelajari secara utuh sejarah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kita akan menemukan ternyata sejarah Nabi itu dari awal sampai akhir itu penuh dengan ujian-ujian. Nah, bagaimana kemudian kita memahami ini semuanya? Mari kita pahami dalam episode ini. Yang di dalam episode ini kita masuk ke dalam sebuah judul dari kesedihan menuju kemenangan besar. Nah, sebelumnya kemudian kita coba untuk potret terlebih dahulu keadaan pasca Perang Uhud. Memang kenyataannya wibawa pasukan Muslim berkurang setelah terjadinya Perang Uhud itu. Ya, orang-orang kemudian ramai membicarakan dalam tanda petik kekalahan dari pasukan Muslim ini, sehingga kemudian posisinya umat Islam ini sedikit goyah, gitu ya, goncang selepas Perang Uhud ini. Yang ini menyebabkan apa? Menyebabkan orang Yahudi dan orang munafik yang ada di Madinah mulai menunjukkan permusuhan secara terbuka. Orang-orang munafik mulai muncul begitu. Orang-orang munafik mulai berkata, tuh kan,
ternyata Muhammad bisa dikalahkan di perang Uhud, gitu. Sehingga kemudian mereka menemukan sebuah celah untuk menggoyang posisinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat di kota Madinah tersebut. Lalu kemudian, masya Allah, sampai ini ada beberapa kejadian selepas orang Yahudi, orang munafik seperti mendapat angin segar itu. 2 bulan pasca Uhud ini Bani As'ad mendeklarasikan perang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Kemudian ada banyak makar ini, masya Allah, makar yang begitu sangat luar biasa sekali yang dilakukan oleh orang-orang yang di sekitaran Madinah atau di luar Madinah. Di antaranya adalah bulan Safar 4 Hijriah, makar dari kabilah Adha dan Qarah. Ini masya Allah mengenaskan ya. Penipuan kepada para sahabat, mereka datang kepada para sahabat mengatakan bahwa kami siap nih untuk belajar, minta dikirimkan guru yang mengajarkan Islam. Dikirimlah ke kawasan kabilah Adal dan kabilah Karoh ini, tetapi ternyata malah dibunuh 10 orang sahabat yang meninggal. Tidak lama dari itu kejadian juga kembali di Bir Ma'unah yang lebih banyak lagi korbannya itu, yaitu 40 orang sahabat. Polanya hampir sama juga. Ini konspirasi yang dilakukan oleh Bani Amr. Menyebabkan 40 sahabat wafat, dijebak, diminta sama mengajar Al-Quran di wilayah Najd, namun kemudian dijebak dan dibunuh. Masya Allah. Nah, hal ini yang menjadi sebuah latar belakang Rasulullah SAW memimpin doa berhari-hari, doa kunut nazilah. Jadi kalau misalnya ada di antara kita ya kemarin waktu pas kejadian senantiasa ada kejadian besar misalnya di Palestina atau dulu ketika Irak diinvasi oleh Amerika Serikat, gitu. Banyak di antara kita kemudian melantunkan doa kunut nazilah di dalam salat-salat kita. Nah, ini salah satu latar belakangnya itu syahidnya 40 orang sahabat yang wafat dijebak, diminta mengajar Al-Quran, namun kemudian dibunuh, dibantai. Masya Allah. Sehingga kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berhari-hari memimpin doa kunut nazilah untuk kehancuran Bani Amr, dan orang-orang yang melakukan konspirasi untuk pembunuhan orang sahabat ini. Nah, kemudian ini pun ternyata bukan merupakan satu akhir dari pengkhianatan orang-orang yang pernah terikat perjanjian dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan orang-orang di sekitar Madinah yang tidak terikat perjanjian dengan Rasulullah. Ada juga ternyata mulai nih Yahudi Bani Nadir. Nanti ada 2 bani dari Yahudi ini yang ternyata dalam waktu yang tidak lama begitu, itu melakukan pengkhianatan dua-duanya. Ini Yahudi Bani Nadir terlebih dahulu yang mempeloporinya, dan nanti ini akan menjadi sebuah duri ya, Bani Nadir ini, karena Bani Nadir ini akhirnya diusir ke Khaybar. Nanti Khaybar ini menjadi sebuah tempat yang merupakan simbol ya, nantinya jadi benteng yang sangat kuat bagi pertahanan Yahudi. Bahkan kemudian nantinya akan ada perang yang begitu sangat luar biasa di daerah Khaybar ini. Tapi kita coba untuk masuk terlebih dahulu kepada pengkhianatan yang dilakukan oleh Bani Nadir. Bani Nadir ini memang sudah sangat luar biasa ya keterlaluannya. Padahal Bani Nadir ini terikat dengan sebuah perjanjian Madinah. Mereka ini berupaya membunuh Nabi, Masya Allah. Berupaya membunuh Nabi, memanggil Nabi, begitu seperti itu, kurang lebih kronologisnya. Nabi masuk di pinggiran perkampungan Bani Nadir, tapi kemudian juga mau dibunuh begitu ya dengan batu itu. Tapi akhirnya kemudian Rasulullah selamat karena diberitahu oleh Allah melalui malaikat Jibril, dan ini berbuntut pengepungan perkampungan Bani Nadir selama 6 hari yang akhirnya keputusannya Bani Nadir ini diusir ke Khaybar karena memang sudah sangat membahayakan kondisi umat Islam yang ada di kota Madinah dan juga seluruh Madinah pada saat itu. Nah, ini keadaan pasca Uhud. Nah, kemudian ternyata dengan berbagai kejadian-kejadian tersebut, ini merupakan sebuah awal, Bapak dan Ibu, awal dari sebuah pengepungan Madinah. Bani Nadir yang sudah berada di luar kota Madinah tersebut ternyata melakukan konspirasi tahun ke-5 Hijriah tepatnya. Bani Nadir yang tinggal di Khaybar ini melobi petinggi Quraisy untuk menyerang Rasulullah SAW. Ini disambut oleh para petinggi Quraisy ini, ya, mengiyahkan untuk kemudian menyerang Rasulullah SAW. Bahkan tidak berhenti di situ. Bani Nadir ini terus kemudian berkeliling
berkeliling, di antaranya datang ke suku Baduy Bani Gafatan untuk memerangi Rasulullah dan beberapa suku yang lainnya. Dan akhirnya kemudian timbullah sebuah kesepakatan, nyaris semua orang-orang yang di luar Madinah, orang-orang yang memusuhi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersatu, uh, memiliki sebuah agenda untuk menghancurkan dakwah dan untuk membunuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Totalnya 10.000 pasukan. Bayangkannya di penduduk Arabia yang pada saat itu masih sedikit, Pak. Jadi ini adalah pasukan terbesar yang pernah berkumpul. Kumpulan terbesar manusia yang pernah ada, 10.000 pasukan terkumpul dari berbagai suku. Masya Allah. Maka ini kemudian disebutnya Al-Ahzab. Al-Ahzab itu sekumpulan manusia, ya, mereka yang berkoalisi begitu. Dan jumlahnya ini dibandingkan dengan jumlah seluruh penduduk Madinah saja, itu melebihi, Pak. Jadi penduduk Madinah itu kurang dari 10.000. Sehingga ini merupakan satu kondisi yang begitu sangat genting. Sementara kita tahu bahwa di Madinah itu bukan semuanya umat Islam. Ada orang Yahudi juga. Ada juga orang-orang yang masih belum masuk Islam begitu. Sehingga 10.000 pasukan yang berkumpul dari berbagai suku ini mengancam sekali eksistensi Madinah. Ya. Masya Allah. Tetapi kemudian kita pun mengetahui Madinah membangun pertahanan parit ala Persia yang diusulkan oleh Salman Al-Farisi. Dan ini merupakan satu episode yang memang menguatkan kepada kita, ya, bahwa Rasulullah ini senantiasa membangun dialog bersama dengan para sahabatnya. Ada mekanisme musyawarah. Akhirnya ketika berdiskusi lah bahwa ini ada 10.000 pasukan kurang lebih, apa yang bisa kita lakukan? Sementara ini adalah pasukan yang begitu sangat besar. Lalu ada usul dari Salman Al-Farisi yang mengatakan bahwa dulu kami ketika di Persia, kalau kami sedang terkepung, maka kami membangun parit. Nah, lalu kemudian dibangunlah parit itu, sehingga perang ini, ya, selain kemudian disebut sebagai perang Ahzab, juga disebut dengan perang Khandaq atau perang parit. Jadi episodenya adalah sekarang kita masuk ke satu episode berikutnya, yaitu perang Khandaq itu atau perang parit ini, perang yang begitu sangat menentukan nanti posisi Madinah, karena ini pertaruhan, Pak Bu. Pertaruhan ini 10.000 orang yang sudah berkumpul menelikung Madinah, yang secara hitung-hitungannya ini luar biasa, akan rusak di Madinah ini, akan hilang Madinah ini. Tapi alhamdulillah ini ada sebuah usulan dari Salman Al-Farisi berkenan dengan membangun parit itu. Nah, yang menarik ada berbagai peristiwa juga saat menggali parit, yang ini kita bisa ambil sebuah semangatnya begitu, dari sebuah kondisi yang begitu sangat terkepung, belum lagi kemudian sebenarnya kan kondisi mentalnya umat Islam juga belum begitu pulih secara keseluruhan, ya. Kenapa? Karena memang ya mungkin masih ingat juga dengan saudara-saudaranya dengan peristiwa di Uhud gitu. Tetapi kemudian juga luar biasa saat menggali parit ini, di sini kita bisa mengambil bagaimana kondisi hal tersebut diatasi oleh Rasulullah dan para sahabat. Jadi kalau kita kan mempelajari sejarah ini, kita ingin tanya juga, seringkali tanya. Kalau saya sendiri seringkali bertanya, untuk apa kita mempelajari sejarah itu? Kita akan menemukan bahwa sejarah itu kan memiliki pola, ya, ada berulang begitu. Tinggal kita bisa mengambil pelajaran. Peristiwa yang terjadi itu memang peristiwa sejarah yang pernah terjadi di masa lalu. Tapi kemudian kita bisa ambil pelajarannya untuk sekarang, untuk diri kita. Dan peristiwanya, kalau dulu Rasul dikepung, sehingga kemudian Rasul mengalami yang namanya kesulitan. Para sahabat mengalami kesulitan. Barangkali pengepungan kita adalah, dalam tanda petik, pengepungan-pengepungan yang lain. Yang membuat kita juga sama, ya, merasa bingung, atau kemudian juga merasa tersudutkan, begitu. Apa sih yang bisa dilakukan? Nah, kita coba lihat dari peristiwa-peristiwa saat menggali parit itu. Bayangkan, Pak, menggali parit. Menggali parit di Madinah itu tidak mudah. Jangan dibayangin seperti di Ciwaruga. Gitu. Jangan dibayangin seperti di Cimahi, begini, yang tanahnya subur, kemudian kita cangkul mudah sekali. Tapi di sana kan tanah yang begitu sangat keras. Tanah yang banyak bebatuannya, pasir, dan seterusnya. Nah, peristiwa menggali parit ini, Masya Allah. Nah, dan itu peristiwanya di musim dingin. Di musim dingin, kita, Ibu dan Bapak yang pernah mengalami musim dingin di Madinah, begitu kan, dinginnya itu ekstrim. Ya. Di Madinah itu, ya seperti itu, kalau panas bisa sampai 55 derajat Celcius, kalau dingin itu bisa 7 derajat, 4 derajat, yang memang berbeda begitu, ya, kering. Jadi sangat sangat memayahkan buat kita, terutama buat kita yang ada di negeri kita, yang pergi ke sana itu, Masya Allah, itu memayahkan. Nah,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pada saat itu di musim dingin ketika menggali parit itu musim dingin. Sementara para sahabat juga kelaparan dan keletihan begitu ya, karena memang tidak ada yang bisa dibayar. Dan ketika berbicara tentang membangun ini semuanya turun tangan. Jadi semuanya turun tangan, semua personel dikerahkan begitu ya untuk membangun parit itu, persiapan untuk membendung dan menghadang orang-orang yang sudah berkumpul untuk siap menyerang Rasulullah dan para sahabat. Nah, ada beberapa peristiwa yang menarik. Sampai kemudian juga ini gambaran betapa sulitnya ya, proses penggalian parit itu. Rasulullah dan para sahabat itu mengganjal perutnya dengan batu. Bapak dan Ibu, barangkali kita belum pernah ya mengalami lapar yang begitu sangat luar biasa hingga kemudian kita terpaksa mengganjal perut kita dengan batu. Nah, itu kondisinya seperti itu. Kondisinya sulit, lapar juga, begitu ya, capek juga untuk menggali parit, sementara ancaman di luar sana sudah semakin dekat. Terbayang, Pak? Mari kita bayangkan. Mari kita bayangkan, Bu, bagaimana kalau kita ada di posisi seperti itu. Itu luar biasa, itu ujian yang sangat luar biasa. Tapi nampaknya Allah Subhanahu wa taala ingin mengokohkan justru dengan ujian-ujian itu. Ingin melakukan sebuah hal yang namanya tuh pendidikan yang begitu sangat luar biasa kepada para sahabat tentunya ya. Nah, yang menarik terlihat dari sebuah peristiwa ketika berat seperti itu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda kepada para sahabat. Sabdanya seperti apa? Nah, ini luar biasa, Pak, Bu. Ini bisa kita ambil polanya. Rasulullah bersabda, tidak ada kehidupan selain kehidupan akhirat. Masya Allah. Ini seperti biasa kalau kita coba membacanya ya cuma selewat aja ya udahlah berarti Rasul pernah ngomong seperti itu gitu. Tapi buat kita, Ibu dan Bapak, buat kita ketika kita mendapatkan informasi seperti ini, kita akan menemukan sebuah mutiara yang sangat luar biasa berharga. Pak dan Bu, kalau misalnya kita sedang mengalami kesulitan seperti tadi yang dihadapi oleh Rasulullah, ternyata kuncinya itu. Kuncinya agar bisa kita kuat yaitu ingatlah yang namanya kehidupan akhirat. Tidak ada kehidupan selain kehidupan akhirat, kata Rasulullah sambil menggali, sambil mengangkat batu, sambil membersihkan itu, Masya Allah. Yang kemudian luar biasanya itu, disambut oleh orang-orang muhajirin dan orang-orang ansor itu dengan sebuah kalimat yang juga tidak kalah hebatnya. Yang ini menggambarkan tentang bagaimana yang ada di dalam isi kepala dan isi hatinya orang-orang tersebut. Muhajirin dan ansor, para sahabat yang mulia itu. Para sahabat yang mulia ini berkata seperti apa, Ibu Bapak? Mereka berkata, sesungguhnya kami telah berjanji setia kepadamu ya Rasulullah. Maka kemudian kami siap berjihad selama kami masih hidup. Allah. Jadi ada satu hal ya, Rasulullah mengingatkan tentang akhirat, para sahabatnya memiliki sebuah hal yang begitu sangat semangat. Ini modal, Pak. Kalau kita membayangkan ya Rasulullah dan para sahabat gak punya modal seperti ini, udah bubar tuh Madinah pada saat itu. Tapi mereka memiliki satu kekuatan yang sangat luar biasa, ingatan terhadap akhirat, lalu setia terhadap janjinya, setia terhadap janji kepada iman ini, kepada Islam ini, dan kemudian kesediaan untuk berkorban, kesediaan untuk bersungguh-sungguh, kesediaan untuk berjuang. Masya Allah. Ini satu modal yang dimiliki oleh Rasulullah dan para sahabat. Nah, bahkan kemudian yang luar biasanya, ini yang menceritakan sumbernya dari Al-Bara bin Azib, dia berkata Rasulullah sampai kemudian mengeluarkan kata-kata sambil bersenandung lah barangkali buat kita. Ya, jadi ya nggak apa-apa sih gitu bersenandung itu, memang yang jadi masalahnya itu adalah ketika alat musik dan seterusnya ya. Tapi kalau misalnya bersyairnya Rasulullah ini juga mengutip syair Ibnu Rawahah. Ibnu Rawahah ini adalah memang seorang sahabat ya, seorang sahabat yang kemudian juga memang pintar untuk menyusun kata-kata begitu. Nah, sama Rasul kemudian dikutip dan ini sangat luar biasa isinya, Pak Bu. Isinya sangat luar biasa. Disampaikan oleh Rasul begini. Ya Allah, andaikan bukan karena Engkau, tentu kami tidak akan mendapat petunjuk, tidak bersedekah dan tidak sholat. Masya Allah. Perhatikan kalimatnya. Jadi bukan syair sembarangan ya. Jadi dari sini juga kalau kita mau mengambil kesimpulan hukum, kita bisa ambilnya dari sini. Ini syairnya memang
luar biasa menguatkan, begitu. Bukan syair sembarangan yang hanya berbunga-bunga memainkan kata-kata, bukan seperti itu. Tapi ini sangat luar biasa. Ya Allah, andaikan bukan karena Engkau, tentu kami tidak akan mendapat petunjuk. Dari kalimat ini saja sangat luar biasa menguatkan para sahabat saat itu. Iya, betul. Bahwa menjadi orang yang mendapat petunjuk itu adalah sebuah nikmat. Kita mendapatkan hidayah itu jadi sebuah nikmat. Tidak bersedekah, tidak sholat. Kita kemudian juga merasakan ketaatan nikmatnya sholat. Nikmatnya kita tidak mencintai dunia dengan bersedekah. Dibuktikan dengan bersedekah. Kita tidak mencintai dunia. Nah dari situ kemudian kita timbulkan rasa syukur. Masya Allah. Maka kemudian kata Rasulullah, ya Allah, maka turunkanlah ketentraman kepada kami. Kokohkanlah pendirian kami jika kami berperang. Masya Allah. Kemudian beliau mengutip lagi, ini merupakan satu hal juga yang sangat penting sekaligus informasi. Sesungguhnya para kerabat kami ini banyak sewenang-wenang kepada kami. Mereka nih yang kita hadapi, yang sekarang dihadapi, atau yang pada saat itu dihadapi oleh Rasulullah itu, dan para sahabat kan ada hubungan darah. Ada hubungan darah. Tapi mereka senantiasa berlaku sewenang-wenang kepada kami. Oh, diingatkan tentang itu ya, dengan cara syair ini metode berarti. Sehingga para sahabat ingat, oh iya ya, kan ini sebenarnya kita tuh nggak mau sih kayak gini gitu ya. Jika mereka menghendaki yang namanya tuh terjadi sesuatu, menghendaki banyak cobaan, kami sebenarnya tidak menginginkan tentang hal ini. Masya Allah. Nah ini dengan metode ya, kalau dalam metode pendidikan kita akan menemukan juga ternyata memang banyak hal metode yang dilakukan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabat. Nah, di antaranya adalah dengan menyentuh perasaannya. Menyentuh perasaannya karena dengan menggunakan sebuah kata-kata yang begitu sangat indah ya. Kata-kata yang sangat indah menyentuh perasaannya, tapi di dalam sentuhan perasaan itu tumbuh yang namanya itu kesadaran secara kognisinya begitu ya. Ini luar biasa nih Rasulullah sebagai seorang pendidik yang begitu sangat luar biasa. Jadi di sela-sela perang pun ternyata ini adalah sebuah modul pendidikan dalam tanda petik ya, yang kemudian disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabat. Luar biasa sekali. Nah, ini kondisi ketika Rasulullah dan para sahabat menggali parit, Pak. Jadi menggali paritnya saja sudah penuh hikmah ya. Jadi nggak ada tuh, misalnya gali parit sambil dengerin apa gitu. Ya sambil nggak seperti itu. Tapi kemudian episode menggali paritnya sendiri, ini merupakan satu hal yang begitu sangat luar biasa. Nah, sehingga kemudian tumbuhlah yang namanya tuh optimis di tengah kesulitan. Luar biasa optimis, Pak. Jadi bukan percaya diri ya, tapi percaya kepada Allah sehingga menghadirkan yang namanya keoptimisan di tengah kesulitan itu. Nah, ini puncaknya kan kita sering tahu ya, sering dengar sebuah kisah itu saat ada batu besar menghalangi pembangunan parit. Lalu kemudian Rasulullah turun ke parit itu sambil mengatakan Allahu Akbar. Beliau memukulkan besinya kepada batu tersebut. Lalu kemudian terpercik api. Beliau berkata, Allahu Akbar, aku diberi tanah Persia. Allahu Akbar, aku melihat istana-istana itu, istana-istana putih dari Persia itu kemudian kita kuasai. Kemudian dipukul lagi. Kemudian beliau berkata, Allah Akbar, aku diberi kunci-kunci Yaman. Gitu. Ini luar biasa Pak, Bu. Coba mari kita bayangkan kondisinya itu ketika Rasulullah SAW dan para sahabat sedang menggali parit. Yang selamat atau tidak juga belum tahu begitu. Sementara musuh yang mengepung juga semakin banyak begitu, 10.000, masya Allah luar biasa. Tetapi kemudian Rasulullah SAW mengajak para sahabat untuk menemukan satu hal yang begitu sangat luar biasa, dan ini adalah sebuah metode lagi. Ya Allah, ini kita belajar sirah ini belajar banyak hal, Pak. Rasulullah kemudian mengajarkan kepada para sahabat, dan ini juga merupakan sebuah mutiara buat kita. Bapak dan Ibu, mari kita lihat, ini bukan hanya sekedar peristiwa, tapi ini adalah sebuah metode yang begitu sangat luar biasa. Rasulullah ketika terkepung, malah mengajak para sahabat yang pada saat itu sedang menggali parit untuk berpikir besar, untuk memiliki visi yang begitu sangat luar biasa. Yaitu apa? Visi penaklukan Persia. Masya Allah. Persia itu apa? Pada saat itu kan salah satu dari dua negara adidaya. Dua negara adidaya yang begitu sangat luar biasa kekuatannya. Tapi kata Rasulullah, demi Allah, Allahu Akbar, aku melihat Persia akan takluk di tangan kita. Sehingga kemudian masalah menghadapi 10.000 menjadi kecil.
menghadapi orang-orang Quraisy jadi kecil. Persia yang lebih besar kita akan kalahkan nanti. Masya Allah. Nah Bapak dan Ibu, ini kita bisa ambil di dalam kehidupan kita. Banyak persoalan kita ini menjadi terasa begitu berat. Kenapa? Karena kita punya visi yang kecil. Tapi kalau kita punya visi yang besar, maka masalah-masalah ini terlihatnya menjadi kecil. Ya, kita punya semangat yang begitu sangat besar. Kita memiliki effort yang begitu sangat tinggi untuk kita bisa curahkan menyelesaikan ini sehingga masalah-masalah itu menjadi kecil. Masalah-masalah yang nggak perlu kita pikirkan, masalah-masalah yang kita optimis ya insya Allah lain mah kecil gitu ya. Dihadapkan dengan masalah, kenapa? Karena kita punya target yang lebih besar lagi. Banyak orang-orang yang kemudian tidak berhasil untuk menjadi menghasilkan karya-karya besar itu karena kan cita-citanya kecil, visinya kecil, sehingga ketika ada masalah kecil pun dirasa besar karena berbenturan dengan cita-citanya yang kecil. Nah, ini luar biasa nih metode yang disampaikan oleh Rasulullah SAW di dalam perang Ahzab ini atau di dalam perang koalisi ini atau di dalam perang Parit ini. Luar biasa peristiwa ini memberikan sebuah semangat buat kita. Makanya nanti kita akan menemukan juga ada orang-orang yang mengcopy paste ya. Di antaranya ada Muhammad Al-Fatih. Muhammad Al-Fatih itu punya cita-cita yang besar. Apa cita-cita yang besarnya itu? Menaklukkan yang namanya itu Konstantinopel. Menaklukkan yang namanya itu ibu kota Romawi. Masya Allah. Kenapa? Karena membaca hadis dari Nabi SAW bahwa Konstantinopel akan takluk dengan dipimpin oleh panglima yang paling baik, pasukan yang terbaik. Maka kemudian beliau terobsesi memiliki sebuah cita-cita yang besar seperti itu. Dan ini kalau kita tarik di kehidupan anak-anak kita nih Pak Bu, ini kadang-kadang persoalannya di situ kan. Mungkin kita juga persoalannya, atau mungkin kita sebabnya ketika kita misalnya menanamkan cita-cita pada generasi setelah kita ini. Masya Allah, di antaranya kan kita gitu, ya nak belajar yang benar gitu. Belajar yang benar, masuk fakultas kedokteran, nanti kamu jadi dokter. Kenapa? Kalau kamu jadi dokter nanti gampang nyari uang, gitu ya. Itu visinya kecil sekali, Pak. Itu visinya kecil sekali. Kita tidak ditanamkan visi yang begitu sangat besar. Nah, Rasulullah di dalam persoalan ini kemudian menanamkan sebuah visi yang begitu sangat besar, yaitu menyebarkan Islam sampai Persia. Masya Allah. Luar biasa ya. Nah, ini optimis di tengah kesulitan. Nah, kemudian itu pun menjadi sebuah akumulasi. Akumulasi apa? Semakin kokoh para sahabat ini. Jadi pelajaran besar, Pak. Ketika Madinah dikepung itu justru itu pelajaran untuk memperkokoh semangat, memperkokoh keimanan. Sudah makin dekat nih pasukannya, sudah makin dekat pasukannya. Parit juga sebagian besar sudah selesai begitu dibangun. Nah, terkabarkan, oh benar ternyata itu pasukan besar. 10.000 pasukan. 10.000 pasukan, tidak terbayangkan banyaknya. Lalu kemudian apa yang disampaikan oleh para sahabat? Nah ini tergambarkan di dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat ke-22. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Walamma ra'al mu'minunal ahzab. Dan tatkala orang-orang mukmin melihat golongan-golongan yang bersekutu itu. Kalau kita kan seharusnya reaksi rasionalnya kita dikepung, aduh takut gitu ya. Misalnya kita kalau reaksi rasionalnya kita. Tapi kalau reaksi imani berbeda. Ini reaksi iman. Qalu hadza ma wa'adallahu wa rasuluhu wa sadaqallahu wa rasuluhu. Masya Allah. Mereka justru berkata seperti itu. Hadza, inilah ma wa'adanallah, yang dijanjikan oleh Allah, wa rasuluhu, yang dijanjikan oleh Rasul. Wasadaqallahu wa rasuluh. Dan yang disampaikan benarlah Allah dan Rasulnya. Masya Allah. Apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya? Bahwa ada asiro bainal haq wal batil. Ada yang namanya itu perbenturan antara hak dan batil. Ada juga janji dari Allah dan Rasulnya bahwa al-haq itu akan menang. Gitu ya. Dan ketika melihat pasukan itu sudah berkumpul, justru tumbuh keoptimisan. Wah kalau kayak gini mah udah nggak susah-susah lagi nih, semuanya sudah berkumpul. Berarti ada satu hal, janji Allah tinggal sebentar lagi. Barangkali itu yang kemudian juga dipahami oleh para sahabat ya. Sampai kemudian digambarkan di dalam surat Al-Ahzab ini, wa ma zadahum illa imana wasalima. Tidak menambah kepada mereka kecuali iman. Ini benar nih. Kabar dari Allah, kabar dari Rasul tentang akan kita ini berbenturan besar gitu ya. Akan ada kemenangan juga. Berarti benar nih. Masya Allah. Semakin beriman mereka kepada Allah dan Rasulnya. Dan kemudian juga ada taslima. Sudahlah kita bertawakal. Menyerahkan diri. Menyerahkan hidup kita kepada Allah.
Karena ini sudah benar kabar-kabarnya, berarti kabar kemenangan juga akan didapatkan oleh kita semuanya, Masya Allah. Nah, tapi di sisi yang lain, ini juga ada persoalan, Pak. Di sisi yang lain, ini luar biasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala juga ternyata ingin menunjukkan semakin jelas sikap munafikun. Di Al-Ahzab ayat ke-12 tergambar sifat munafikun itu, wa iz yaqulul munafiquna walladzina fi qulubihim marad ma wa'adanallahu wa rasuluhu illa ghurura, kata beliau. Kata mereka itu ya, ingat orang-orang munafik dan orang yang berpenyakit di dalam hatinya malah berkata ketika Madinah terkepung itu, Allah dan Rasulnya tidak menjanjikan kepada kami melainkan tipu daya. Bahasa gampangnya mungkin bahasanya kita tuh, aduh gara-gara kita bareng sama Rasul nih, kita jadi ketipu nih, jadi kita harus menghadapi pasukan ini, aduh ini gara-gara, gitulah, semacam itulah kira-kira ya. Nah, kita ketipu nih, kita kecelek nih, gitu ya. Nampaknya kita harusnya gabung sama mereka. Gitu. Masya Allah, kan mereka sudah pura-pura masuk Islam kan ya, pura-pura masuk Islam nih orang-orang munafik ini, yang dipimpin oleh Abdullah bin Ubay bin Salul itu, Masya Allah. Di tahun kedua, ini kan peristiwa di tahun kelima. Baik, nah semakin jelas. Nah, ini semakin genting posisinya, kondisinya. 10.000 pasukan sudah siap-siap menyerang. Ternyata Bani Nadir pun berhasil menyelusup ke Madinah, ya, berhasil menyelusup ke Madinah dan berhasil menghasut Yahudi Bani Quraizoh yang masih ada di Madinah, yang tidak diusir ya. Karena Bani Nadir saja kan waktu pas awalnya yang melakukan pengkhianatan terhadap perjanjian itu yang kemudian akhirnya bermarkas di Khaybar itu. Bani Quraizoh masih ada di kota Madinah. Nah, itu ternyata si pemimpin Bani Nazir ini berhasil menghasut orang-orang Bani Quraizoh itu untuk melakukan pengkhianatan, dan ini jadi semakin genting posisinya. Ya, di depan itu di wilayah utara atau di sebelah utaranya sedang menghadapi yang namanya pengepungan orang-orang yang tadi itu berkoalisi, dan di sebelah selatan dekat tempat perlindungan wanita dan anak-anak yang dijaga oleh Hasan bin Sabit. Hasan bin Sabit nih, Pak. Hasan bin Sabit ini ada seorang sahabat yang memang ahli syair ya, dan beliau tidak pandai berperang. Jadi Hasan bin Sabit ini bukan prajurit perang begitu ya. Jadi dijaganya oleh orang seperti Hasan bin Sabit begitu. Dan ini semakin genting posisinya karena wanita dan anak-anak itu bahaya. Jadi di depan, di belakang, dikepung gitu. Tapi memang luar biasa, ada sebuah peristiwa, ada yang namanya keberanian Sofiyah binti Abdul Muthalib ya. Jadi ketika melihat Bani Quraizoh ini sudah mulai bergerak karena digerakkan oleh Bani Nazir ini, Sofiyah turun tangan, seorang wanita turun tangan memukul orang Yahudi sampai mati begitu, dan itu karena malam hari seperti itu, penyergapannya Sofiyah ini, uh, timbullah sebuah desas-desus ya di kalangan Bani Quraizoh. Oh ini ternyata benteng yang tempat wanita dan anak-anak ini nampaknya dijaga juga oleh para prajuritnya, para sahabat begitu, sehingga mereka tidak berani untuk mendekati, padahal hanya seorang Sofiyah yang turun tangan untuk membunuh orang Yahudi itu ya, Masya Allah. Nah ini sebuah keprajuritan seorang wanita ya, Sofiyah binti Abdul Muthalib, Masya Allah. Baik. Nah ini sebuah pelajaran besarnya Pak, Bapak dan Ibu, bahwa kesulitan itu ternyata ujian kualitas iman. Ya, ini digambarkan nih, kesulitan yang begitu memuncak itu digambarkan di dalam Al-Quran surat Al-Ahzab. Ijja'akum min fawqikum wa min asfala minkum wa idzadatil absaru wa balagatil qulub. Itu digambarkannya seperti itu tuh. Ya, ketika mereka datang kepadamu dari atas dan dari bawahmu. Jadi betul atas itu kan di daerah selatannya tuh yang sebenarnya kan ada bukit yang menjadi benteng alami, jadi tidak mungkin bisa ditembus dari selatan, tapi di situ dihuni oleh siapa? Dihuni oleh Bani Quraizoh itu. Tadi Bani Quraizoh kemudian berkhianat juga ya, Masya Allah. Dari atas dan dari bawahmu di utara itu yang ditahan oleh parit itu, dan ketika tidak tetap lagi penglihatanmu, artinya mungkin kalau dalam bahasa Indonesia pandangannya dia jadi nanar gitu ya. Waduh ini kondisi seperti ini. Hatimu naik menyesak sampai ke tenggorokanmu. Masya Allah. Jadi memang ini kondisinya sangat darurat sekali. Dan kamu menyangka terhadap Allah dengan bermacam-macam purbasangka. Nah, sehingga tadi ada dua hasilnya ya. Dua hasilnya digambarkan juga. Hunalika tuliyal mu'minun wa zulzilu zilzalan syadida. Itu digambarkannya adalah zulzilu zilzalan syadida. Itu guncangan yang sangat besar. Hati orang mukmin saja tergoncang awalnya, tetapi tadi kan digambarkan juga di ayat selanjutnya, akhirnya mereka mendapatkan keteguhan iman berbeda dengan orang-orang munafik
yang orang-orang munafik ini semakin guncang gitu ya. Nah, ini ketika orang beriman akhirnya merasa tenang, muncullah sebuah strategi. Jadi dari ketenangan lalu muncullah sebuah hal yang namanya tuh kecerdasan ya, Masya Allah. Ini memang luar biasa. Maka ketenangan itu sangat penting, Pak. Saya sering sekali ditanya, ini kenapa sih kalau kalau nanya kepada para ustadz gitu, para guru, para ulama, ditanya tentang masalah tuh biasanya tuh solusinya tuh disuruh istighfar dulu, disuruh sholat dulu, disuruh apa dulu. Biar apa sih? Nanya ke saya jawabannya biar tenang. Karena kalau antum sudah tenang nanti bisa berpikir jernih, gitu masalahnya kan gitu ya. Ketenangan terlebih dahulu. Nah, ini setelah para sahabat tadi dimotivasi di dalam parit sendiri, kemudian luar biasa ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa memberikan sebuah harapan yang begitu sangat panjang tentang Persia dan seterusnya. Mulailah strategi bumi dan strategi langit berpadu. Bahasanya seperti itu, mohon maaf. Kita biar masuk ke dalam rasa kita ya. Strategi bumi dan strategi langit. Strategi langitnya apa? Rasulullah kemudian berdoa. Berulang-ulang Rasulullah berdoa. Doanya apa? Allahumma munzilal kitab wa mujriyal sahab wa hazimal ahzab ihzimhum wansurna alaihim. Kalau dalam uh, apa namanya tuh teks yang lainnya zilzalan ya, dan guncangkan mereka. Ya Allah yang menurunkan kitab, yang menggerakkan awan, yang menghancurkan pasukan Ahzab, hancurkan mereka dan tolonglah kami untuk mengalahkan mereka. Diketuk pintu langit, lalu kemudian ada strategi bumi. Strategi buminya adalah strategi pecah belah yang dijalankan oleh seorang agen sahabat saja. Masya Allah. Jadi ada seorang yang ditugaskan oleh Rasulullah untuk memecah pasukan Azab. Namanya siapa? Namanya Nuaim bin Mas'ud bin Amir Al-Asja'i. Ini sang pemberani yang begitu sangat luar biasa. Ya. Beliau ini dari Bani Gafatan. Beliau dari Bani Gafatan dan datang kepada Rasulullah di tengah beliau masuknya gabungnya dengan pasukan Gafatan dulu gitu ya. Lalu kemudian beliau diam-diam menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menemui Rasulullah berkata bahwa ya Rasulullah aku sebenarnya sudah masuk Islam, tapi aku masih masih jadi pasukan mereka nih. Apa yang aku bisa bantu? Wah, masya Allah, mulai itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat menemukan inilah datangnya pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu kata Rasulullah, perang itu adalah tipu daya. Maka untuk itu kau lancarkan sebuah tipu daya. Lalu berdiskusilah Rasulullah dengan Nuaim bin Mas'ud bin Amir Al-Asja'i ini untuk mulai melancarkan sebuah strategi ya. Strateginya apa? Memecah persatuan antara Bani Quraizoh, Yahudi yang ada di kota Madinah, Quraisy dan Gafatan. Apa yang dilakukan oleh Nuaim bin Mas'ud ini sangat luar biasa tuh ya. Sangat luar biasa. Jadi ceritanya seperti ini. Ini saya ambil langsung dari sumbernya. Jadi Nuaim pergi menemui Bani Quraizoh yang menjadi teman karibnya. Jadi dia juga punya koneksi kepada orang-orang Bani Quraizoh. Dia datang kepada orang-orang Bani Quraizoh itu dan berkata bahwa aku ini teman karibmu kan. Aku ini adalah kolegamu. Bahasanya kita mungkin seperti itu. Kalian tahu cintaku kepada kalian, khususnya antara diriku dan kalian. Oh, ini kan kita teman baik gitu. Maka mengatakan, ya benar, Masya Allah. Lalu Nuaim berkata, coba kalian pikirkan, mulai ini memecah belah. Coba kalian pikirkan, orang-orang Quraisy itu tidak bisa disamakan dengan kalian. Mereka itu datang dari tempat jauh. Mereka datang dari tempat jauh. Dan negeri ini yang namanya Madinah, ini negeri milik kalian, gitu ya. Negeri milik kalian. Di sini ada harta benda, di sini ada anak-anak kalian, di sini ada istri-istri kalian, gitu. Kalian tidak akan sanggup meninggalkan negeri ini untuk pindah ke negeri yang lain juga, karena ini adalah tanah air antum semuanya, begitu bahasanya seperti itu. Sementara orang Quraisy, orang Gafatan ini datang ke sini untuk memerangi Muhammad dan rekan-rekannya, lalu kalian menampakkan dukungan kepada mereka. Maksudnya kepada Quraisy. Lihat gitu. Padahal coba pikirkan bahwa harta benda, wanita, Anda itu kan ada di sini, sementara mereka itu ada di tempat yang lain. Jika mereka merasa mendapatkan kesempatan, tentu kesempatan ini juga akan diambil untuk sama juga menghancurkan kalian juga. Kalian ada di posisi yang sulit begitu. Disampaikan seperti itu ya. Lalu ditanyakan akhirnya, lalu bagaimana baiknya wahai Nuaim? Kata Nuaim, nah ini mulai pecah belahnya di situ strategi. Bilang nanti,
kalian tidak perlu berperang bersama mereka kecuali setelah mereka memberikan jaminan ya, kepada kalian, jaminan kepada kalian. Harus ada jaminannya dulu bahwa jaminan keselamatan dan seterusnya atau juga jaminan yang lainnya, baru kalian boleh berperang. Kan masuk akal ya. Diiyahkanlah. Nah, lalu kemudian beliau datang kepada pasukan Quraisy. Jadi datang kepada Bani Quraisyah sudah, tinggal masuk ke Quraisy. Nah, masuk ke Quraisy karena dilihat wah ini pasukan koalisi nih. Tentara koalisi. Datanglah Abu Nuaim ini, Nuaim bin Mas'ud ini datang kepada pasukan koalisi Quraisy ini. Lalu kemudian berkatalah Nuaim kepada orang Quraisy ini, kalian sudah tahu cintaku kepada kalian dan nasihat-nasihat yang pernah kusampaikan. Jadi tokoh juga, ya, didengar juga sama orang-orang Quraisy itu. Begitulah kata orang-orang Quraisy itu. Lalu kemudian dia berkata, mulai memecah belah. Rupanya orang-orang Yahudi yang ada di Madinah itu, mereka merasa menyesal. Nah, sekali lagi bahwa perang adalah tipu daya, begitu ya. Yahudi ini merasa menyesal karena telah melanggar perjanjian dengan Muhammad dan rekan-rekannya. Secara diam-diam mereka telah mengirim utusan untuk menemui Muhammad bahwa mereka hendak meminta jaminan kepada kalian, gitu ya. Lalu jaminan itu akan mereka serahkan kepada Muhammad. Jadi dimainkan kalimat jaminannya itu. Jadi nanti itu kalian akan menghadapi mereka. Bani Quraisyah itu minta jaminan, tapi jangan percaya karena jaminannya itu sebenarnya akan disampaikan untuk Rasulullah untuk tadi memperbaiki kembali hubungan dengan Rasulullah. Begitu diadunya seperti itu. Begitu seterusnya ya, datang juga ke Gafatan, datang juga ke suku-suku yang lainnya, Masya Allah. Sampai kemudian kan pengepungan itu sudah mulai pada bulan Syawal tahun 5 Hijriah, orang Quraisy itu akhirnya ingin apa ya namanya tuh, ingin memastikan kabar itu, mengirimkan utusan kepada orang-orang Yahudi ini menyampaikan pesan. Kami tidak akan lama-lama nih. Sekarang saatnya kami akan menyerang. Kota Madinah ini sudah siap nih. Semua persiapan sudah selesai. Mari kita serang. Kami akan menyerang dari luar. Kalian menyerang dari belakang. Begitu ya. Nah, ternyata kemudian kan sudah mulai termakan strategi Nuaim ini. Lalu orang-orang Yahudi ini mengirimkan utusan juga kepada orang-orang Quraisy mengatakan bahwa pertama, hari ini hari Sabtu. Kalian sudah tahu, kami tidak berperang di hari Sabtu. Begitu ya. Kemudian disampaikan pesan yang berikutnya lagi, bahwa kami tidak akan berperang kecuali kalian mengirimkan jaminan, menyampaikan jaminan, dan memberikan jaminan kepada kami. Oh, orang Quraisy mulai berkata, benar nih kata Nuaim nih. Berarti orang-orang Yahudi ini sudah berbalik lagi kepada Rasulullah begitu. Lalu kemudian orang Quraisy ini mengatakan, demi Allah, benar apa yang dikatakan oleh Nuaim dan kami tidak akan memberikan itu gitu. Dan itu semakin menguatkan lagi orang Yahudi itu. Oh benar berarti orang Quraisy ini memang ingin menghancurkan kami. Nah akhirnya terjadilah perpecahan. Terjadi pasukan Ahzab ini. Ya, dan Masya Allah terjadi perpecahan di pasukan Ahzab. Mereka mengatakan, aduh ini berarti strategi kita udah nggak jalan nih. Kenapa? Karena ada yang namanya tuh strategi Bani Quraisyahnya udah nggak bergerak lagi. Nah luar biasanya setelah itu kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan juga sebuah pertolongan yang begitu sangat luar biasa. Ya ternyata di tengah kebingungan itu kan akhirnya hanya dikepung gitu ya. Pasukannya juga tidak bisa melewati paritnya karena terus diserang oleh panah begitu ya. Pasukan Islam siap di sekitaran parit itu untuk terus memanah orang-orang yang berupaya menyeberang itu. Lama sekali dikepung sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan pertolongannya. Apa? Ada pasukan lain yang namanya angin topan. Ya, disapu oleh angin topan, suasana dingin, para malaikat juga datang menakut-nakuti mereka sampai akhirnya pengepungan Madinah yang bermula pada bulan Syawal itu berakhir pada bulan Dzulqa'dah. Ya, lumayan lama kan ya, lumayan lama 1 bulan lah kurang lebih. Gitu. Ini akhirnya kemudian juga mereka pergi meninggalkan kota Madinah itu 10.000 pasukan ternyata tidak mampu untuk menguasai Madinah bahkan tidak mampu masuk ke batas kota Madinah. Masya Allah. Ini merupakan sebuah hal yang begitu sangat luar biasa dan ini tersebar di seluruh penduduk pada saat itu ya, tersebar di seluruh jazirah Arab itu. Sehingga pasukan Islam ini menjadi terkenal, tidak terkalahkan. Meskipun sudah dikepung dengan pasukan yang sangat besar. Inilah yang relate dengan sebuah judulnya bahwa dari kesedihan di medan Uhud, ternyata Allah Subhanahu wa taala ingin yang memberikan satu posisi yang jauh lebih kuat lagi begitu ya. Ternyata di perang Ahzab, di perang Parit yang merupakan perang urat saraf nampaknya
itu ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat justru menang, dan ini semakin mengokohkan ya posisinya Rasulullah dan para sahabat di kota Madinah. Nah, selepas ini maka masa defensif sudah selesai. Artinya kokoh sekali kondisinya Rasulullah dan para sahabat di kota Madinah itu. Ya, barangkali itu Bapak dan Ibu sekilas ya kisah tentang pasca Uhud yang ternyata masuk ke dalam sebuah kondisi yang juga tidak kalah beratnya, yaitu di pengepungan Madinah. Tetapi kemudian Allah Subhanahu wa taala di dalam episode ini mengokohkan orang Islam, memisahkannya mereka dengan orang-orang munafik, dan kemudian juga justru ini menjadi sebuah jalan Allah Subhanahu wa taala menurunkan pertolongan yang sangat luar biasa, mengokohkan kondisinya Rasulullah dan para sahabat, sehingga ini semakin menguatkan kita. Kalau kita kemudian jadi memahaminya benar, dalil dari Allah, benar, ini jaminan dari Allah ini. Allah kan menjamin, in tansurullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Kata Allah, tolonglah agama Allah dan Allah akan menolongmu. Dan bukan hanya itu, wa yusabbit aqdamakum, dan Allah akan meneguhkan posisimu di muka bumi ini. Nah, ini janjinya dari Allah sudah terbukti di dalam peristiwa Ahzab ini, dan insya Allah ini pun akan senantiasa berlaku ya, yang merupakan janji dari Allah Subhanahu wa taala tersebut. Taib, itu saja dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barangkali ada yang mau didiskusikan, saya kembalikan ke Ustaz Uus. Silahkan Ustaz. Baik, alhamdulillah, jazakallahu khair. Bapak Ibu, kita masuk sesi yang kedua, yaitu sesi tanya jawab. Untuk itu dipersilahkan kepada Bapak Ibu yang akan bertanya seputar apa yang sudah Ustadz Agus sampaikan di perang Ahzab ya, perang Khandaq, dan juga berbagai hikmah yang barangkali banyak hal yang ingin Bapak Ibu tanyakan atau diskusikan. Silakan, saya buka termin yang pertama. Silakan, boleh di chat atau bisa langsung bertanya kepada beliau. Silakan. Ada, Bapak Ibu? Masih merenung sepertinya Ustaz ini. Masya Allah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Silakan Pak Riyandi. Alhamdulillah ya, kita dapat gambaran dikit nih proses kehidupan Rasulullah dari perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq ini. Jadi kita lihat dari sejarah di Madinah ini di Madinah ini banyak terjadi perjanjian ya Ustaz, dengan Bani Khair, Bani Qainuqa dan segala macamnya. Tapi dalam perjanjian-perjanjian ini banyak pengkhianatan yang terjadi gitu kan. Istilahnya Rasulullah udah punya komitmen terhadap perjanjian ini, tapi ada yang menipu, ada yang berusaha mengkhianati ini gitu. Sehingga mereka bersatu menyerang balik Rasulullah gitu. Nah, tadi Ustadz menyampaikan bahwa peristiwa ini berulang, gitu. Sejarah ini berulang. Dan itu pun terjadi berulang karena manusia itu hidup dengan pola yang sama sebenarnya. Istilahnya pencarian yang sama. Ada yang mencari dunia, ada yang mencari akhirat. Ini yang terjadilah pertentangan di dunia ini. Jadi sejarah itu akan terus berulang. Jadi saya melihat kondisi ini, kalau saya merasakan hampir sama dengan kondisi umat Islam sekarang ini gitu. Kita patut bersyukur juga. Mudah-mudahan Allah menguji kita untuk tambah kuat gitu. Banyaknya para ulama kita, kalau Islam yang berbuat langsung dihukum. Ini kita lihat kenyataan sekarang ini. Nah, dan juga ini kita harus menjadari ini sebenarnya adalah kondisi perang. Dan perang itu penuh dengan tipu daya. Ya, ada yang menyelusup, yang ke dalam, yang mengadu domba, dan itu yang terjadi di umat Islam sekarang ini. Terjadi di domba. Tapi dengan satu bentuk keyakinan yang disampaikan oleh Ustaz tadi, bahwa dalam pertempuran ini bukan modal kita senjata, tapi senjata itu perlu, tapi keimanan yang perlu utama kita kuatkan gitu. Pada Allah yang akan menurunkan bantuannya. Karena perperangan yang kita lakukan bukanlah tujuan untuk dunia, tapi pada janji Allah. In tansurullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Jadi itu kesan
yang dapat saya ambil ibrohnya dalam pagi ini gitu, yang harus diwaspadai adalah, tapi itulah nggak bisa juga, pengkhianat itu selalu ada, tidak bisa dipungkiri. Munafik itu selalu ada, tidak bisa dipungkiri. Itu udah sunatullahnya. Tapi itu sebenarnya ujian buat umat Islam. Sejauh mana dia mempunyai kekuatan dan keimanan, keyakinan bahwa dia bukan berperang untuk rasa kebencian, tapi dia berperang karena Allah. Gitu. Mungkin itu ibrah yang saya ambil, Ustaz. Makasih, Ustaz. Jazakallah. Insyaallah. Wa'alaikum, Masya Allah. Berbagi ibrah ya, Masya Allah. Betul Pak, saya juga merasakan bahwa memang pola itu nampaknya dekat banget ya dengan sekarang ini. Mudah-mudahan kemudian juga pola kemenangannya semakin dekat juga dengan kita. Insya Allah, asal kita tadi tempuh bagaimana kemudian kita mengandalkan iman. Toh bagaimana ketika kita tadi juga menyimak ya, bahwa ternyata kan bukan hanya pasukan pemanah itu yang menghalangi mereka, menghalangi pasukan Ahzab itu untuk memasuki Madinah. Gitu. Tapi toh ujung-ujungnya justru ada bala tentara langit yang kemudian turun. Apa itu topan gitu. Ada angin itu yang kemudian kalau digambarkan secara detailnya kan sampai tenda-tenda mereka itu berterbangan, Masya Allah. Dan itu menimbulkan ketakutan yang begitu sangat luar biasa, sudah mentalnya jatuh juga karena nggak mampu juga nyerang sebulan, nggak mampu nembus Madinah, begitu ya. Sementara kemudian juga persediaan mereka, logistik mereka sudah mulai menipis karena kan secara logikanya, aduh ini 1.000 orang ngelibas Madinah mudah lah, gitu bahasanya mereka mungkin ya seperti itu. Gampang lah gitu. Sehingga kemudian mereka tidak punya mental berperang yang berlama-lama seperti itu gitu. Tapi kemudian juga akhirnya jatuh dengan yang namanya topan itu, Masya Allah. Nah mudah-mudahan ini pun bisa kita ambil sebuah pelajaran besarnya bahwa begitulah. Kalau Allah ingin menolong ya rasanya kalau kita hidup di zaman itu, awalnya mungkin kita akan melihat, aduh ini musibah besar. Tapi ternyata justru itu adalah cara Allah untuk menolong dan mengokohkan Rasulullah dan para sahabat di kondisi jazirah atau di posisi di jazirah itu ya, sehingga kemudian secara bahasanya geopolitiknya malah semakin kuat begitu ya. Masya Allah, wallahu a'lam. Alhamdulillah Pak, terima kasih banyak sudah berbagi ibrah hari ini. Baik, ada pertanyaan di chat dari Pak Tandi, Sutandi. Assalamualaikum. Apakah kondisi Indonesia ini seperti Madinah masyarakatnya atau Mekah atau seperti Mekah? Itu pertanyaan dari beliau. Baik, Masya Allah. Memang kita perlu menganalisis terlebih dahulu ya. Dalam periodisasi seperti ini saya cukup berhati-hati dan sangat berhati-hati karena ada sebagian golongan yang menggunakan periodisasi di dalam sejarah ini untuk kepentingan mereka, yang kemudian justru masuknya nanti ke istimbat atau ke kesimpulan-kesimpulan hukum yang justru nyeleneh dan menyimpang. Misalnya bahwa kondisi kita ini masih di Mekah, kondisinya masih mirip Mekah, sehingga kemudian sholat jadi tidak wajib gitu. Masya Allah, na'udzubillah min dalik, ada orang yang mengatakan seperti itu. Ada orang-orang yang seperti itu dan saya temuin di lapangan gitu. Ada orang yang seperti itu, sehingga kemudian juga banyak hal kesimpulannya justru kemudian ke hal yang fundamental yang sudah qat'i, yang sudah jelas, yang tidak bisa kita langgar gitu. Tapi mereka mengambil itu semuanya, sehingga kemudian mereka menghalalkan pencurian gitu ya dengan sebuah dalil bahwa ini masuknya adalah ke gonimah, bukan ke gonimah ya, fa'i gitu ya, hukum mencuri harta musuh di dalam kondisi perang gitu. Ini menjadi tidak benar nanti untuk satu kesimpulannya begitu, menjadi tidak benar. Tapi kalau kita lihat karakteristiknya, nah ini barangkali pertanyaannya lebih ke sana ya, bagaimana karakteristiknya, bagaimana fasenya. Sebenarnya kita ini sudah masuk di fase mana gitu ya. Di fase Madinah belum nampaknya Pak. Kita nggak masuk, kenapa? Karena kita tidak sedang bersatu nih umat Islamnya ya. Kalau misalnya dalam karakteristik itu ya, karena di Madinah kan bersatu padu gitu, hanya dipimpin oleh Rasulullah, mereka solid dan seterusnya. Kita belum sampai di situ. Tapi secara ujiannya nampaknya ujian yang sangat luar biasa, mirip dengan apa yang terjadi pada perang Ahzab itu. Kita sedang dikepung oleh semuanya, di mana pasukan orang-orang yang tidak menginginkan eksistensi Islam ini bersekutu gitu ya. Sudah bersekutu di mana-mana. Nah, mudah-mudahan tetapi dengan pola, kan tadi kita mempelajari polanya. Mudah-mudahan justru ketika mereka sudah bersekutu seperti itu, justru akan membuat kita
memiliki yang namanya tuh sebuah semangat ya, untuk mewujudkan yang namanya wihdatul ummah atau persatuan umat ini. Kenapa? Karena mereka sudah bersekutu. Sementara seharusnya rumus untuk menghadapi persekutuan mereka tadi itu kan, yaitu soliditasnya orang yang beriman dan menyingkirkan orang-orang munafik begitu. Menyingkirkan orang-orang munafik sudah nggak ada tempat lagi tuh. Orang-orang munafik sudah nggak ada tempat lagi. Solid, nah, soliditas menjadi sebuah jawaban untuk menjawab tentang koalisi pasukan Ahzab. Nampaknya kita harus mulai ke sana. Nah, maka kalau kita bicara tentang hal ini ada tahapan-tahapan yang perlu untuk kita lakukan bersama-sama sebagai bagian dari orang-orang yang sedang berpikir tentang wihdatul ummah ini. Apa yang perlu kita lakukan? Ada tahapan-tahapan untuk menuju wihdatul ummah. Di antaranya paling tidak salamatus sadar. Ini hal yang paling pertama, Pak. Salamatus sadar. Apa itu salamatus sadar? Selamatnya hati kita dari prasangka-prasangka buruk kita pada saudara-saudara kita. Yang kemudian kita akhirnya mampu untuk mentoleransi perbedaan-perbedaan kecil di kalangan kita. Ya, perbedaan-perbedaan kecil yang ada di kalangan kita. Belum lama, beberapa hari yang lalu, saya alhamdulillah, qadarullah, saya bersyukur kepada Allah, berkumpul dengan beberapa ulama besar gitu ya. Kalau disebutkan namanya barangkali Bapak dan Ibu juga mengenali. Tapi ini demi nggak usah disebutkan. Kami berkumpul seperti itu, dan kemudian ketika itu ada salah satu tokoh kita itu berkata bahwa memang kasus-kasus sekarang ini ternyata sudah mulai nih. Akhirnya kan kita mulai bersekutu gitu ya. Kita mulai lihat ini apapun lah organisasinya, udahlah kita punya agenda bersama gitu. Nah, ketika kita sampai di sini, maka perlu untuk dilanjutkan. Kita sempat diskusi tentang misalnya kasus Palestina kemarin. Nah, kalau di kasus Palestina kemarin yang berkata tuh Ustaz Bahtiar Nasir misalnya. Kasus Palestina kemarin, beliau berkata bahwa ini kan sudah menyatukan hampir semua ormas, ya, hampir semua komunitas begitu. Nah, ini merupakan sebuah awal bahwa kita punya agenda sama yaitu tentang misalnya agendanya Al-Quds, agendanya Al-Aqsa. Ini bisa menjadi satu awal dari kita untuk salamatus sadar tadi itu. Ya, kita saling mengenal lah, ta'aruf lah. Kalau ada organisasi yang berbeda gitu, kita lihatlah, ta'aruf lah. Itu ya, dari salamatus sadar sampai akhirnya ujung-ujungnya itu nanti ke wihdatul umat itu. Karena nanti salamatus sadar awal modalnya, kemudian ada wihdatul amal dulu ya, wihdatul fikrah, wihdatul amal gitu. Ada kesamaan pemikiran, kemudian ada agenda bersama, wihdatul amal, lalu kemudian nantinya ujung-ujungnya adalah terbangunlah wihdatul umat ini, insyaallah. Kurang lebih seperti itu agendanya kita, Pak. Masya Allah. Baik, Afwan, karena waktu kita terbatas, barangkali kita akan lanjutkan diskusinya di minggu depan, Ustaz. Insya Allah. Baik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan kajian pada pagi hari ini, dan mudah-mudahan apa yang sudah kita dapatkan menjadi ilmu yang bisa menginspirasi kita, dan mudah-mudahan juga apa yang sudah tadi disampaikan kemudian bisa menjadi ladang amal kita dan renungan kita ya, untuk bisa menjalani perjuangan, khususnya mengikuti bagaimana Nabi SAW perjalanan kehidupan dan perjuangan beliau. Kita akan lanjutkan minggu depan, oleh karena itu tetap stay tune di kajian Sabtu Ahad di Masjid At-Taqwa Cimahi Utara, dan insya Allah akan berlanjut bersama Ustaz Mulyadi Al-Fadil dan Ustaz Agus Al-Muhajir. Kita akhiri untuk kajian pagi hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama dan doa kifaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin.